Jika orang tua mewasiatkan untuk studi S2 ke luar negeri, namun di sisi lain ada seseorang yang datang untuk melamar, apa sebaiknya yang kita pilih? Bagaimana caranya agar tetap berbakti kepada orang tua, tapi tidak melewatkan peluang kebaikan lainnya? Saya kan gini-gini jagal ya. Jadi di New Zealand itu pernah ada, nggak apa-apa duduk aja Kak. Siapa namanya? Kak Alvina. Ya. Ada tawaran siapa yang certified sebagai halal slaughter person yang bisa nyembelih halal, certified, dan saya certified. Itu tuh boleh lamar kerja di sana, terus gajinya lumayan 40 juta. Tapi kehidupan di New Zealand kan nomor 2 tertinggi di dunia ya. Ya tapi 40 juta tetap tinggi sih. Jadi kayak apa pindah aja ke New Zealand gitu kan. Sekalian belajar British gitu kan. Bahasanya kan British banget ya. Terus di sana tuh ada tempat. Saya pernah ke sana soalnya. Ada tempat syuting film Hobbit dan Lord of the Ring. Namanya Hobbiton. Apalagi di Queenstown itu yang ada auroranya gitu, keren. Saya dulu pernah beberapa kota di New Zealand jalan-jalan pas lagi ada dakwah. Tapi saya pikir, tapi kan saya ada amanah di Indonesia. Saya bikin sekolah gratis, saya ada tugas dakwah di sini. Kalau saya pergi ke sana, nanti dakwah sama sekolahnya gimana? Ya udahlah, balik lagi ke sini. Nah, dalam menimbang-nimbang berbagai macam pilihan hidup, biasanya para ulama mengajarkan kita 3 cara. Pertama namanya istikharah, kedua namanya istisyarah, ketiga namanya istifta. Tiga-tiganya istikharah, istisyarah, istifta. Apa itu istikharah? Meminta pendapat Allah. Apa itu istisyarah? Meminta pendapat orang yang lebih berpengalaman. Apa itu istifta? Meminta pendapat ulama. Jadi jangan berpendapat dulu sebelum kita mengumpulkan pendapat-pendapat. Pertama istikharah. Bagaimana kita mengerti pendapat Allah dalam kecondongan hati yang paling gampang. Biasanya kalau kita udah istikharah, hati kita itu mulai agak lebih berat ke salah satu pilihan. Kalau belum istikharah lagi, kan istikharah nggak hanya cukup sekali. Beberapa kali istikharah sampai hati kita lebih mantap ke salah satu pilihan. Kedua istisyarah. Istisyarah itu dari kata musyawarah. Jadi kayak kita diskusi. Kita tanya pendapat orang yang berpengalaman. Misalnya orang yang berpengalaman dalam masalah jodoh berarti yang sudah menikah. Mulai dari keluarga, orang tua, atau teman-teman yang kita kenal. Gimana sih kalau udah nikah itu masalah karir? Apakah gara-gara menikah karir itu jadi terhambat? Atau kita baca, kita cari tahu informasi tentang orang yang karirnya bagus walaupun mereka sudah menikah, saling mendukung. Kadang-kadang di antara mereka ada yang LDRan dulu beberapa tahun. Nanti ketemunya 6 bulan sekali. Nanti setelah mereka udah mulai selesai studinya, mereka bisa bareng lagi dan seterusnya. Kita belajar istisyarah, cari sebanyak mungkin pendapat-pendapat dari pengalaman hidup orang lain atau dari ilmu orang lain. Sehingga kita bisa bijak dalam memutuskan. Yang terakhir istifta. Biasanya istifta ini berkaitan dengan hal haram. Kalau pilihannya semuanya halal, berarti nggak terlalu butuh istifta. Biasanya istifta itu tentang meminta fatwa. Ini boleh nggak sih? Ini boleh nggak sih? Ini halal nggak sih? Ini haram nggak sih? Gitu. Itu biasanya istifta. Kalau kita udah istifta, lalu para ulama memfatwakan ini halal, yang ini haram, pasti kita harus memilih yang halal. Nggak bisa kita memilih yang haram. Atau para ulama memfatwakan dua-duanya halal, atau tiga-tiganya halal, atau empat-empatnya, kan pilihan itu bisa banyak. Semuanya halal. Ya udah tinggal kita kuatin istisyarah sama istikharahnya. Jadi tempuhlah 3 cara ini, dan ini bukan urutan ya, tapi ini adalah mana yang paling mudah dulu buat kita. Kayaknya yang paling mudah sih istikharah sih. Kemudian baru istisyarah. Kalau mau di awal diurut, justru yang pertama itu istifta dulu. Biar kita tahu ini halal nggak nih. Kalau udah halal, ternyata yang halal dari 5 pilihan itu 3 halal. 3-tiganya boleh secara agama. Baru kita istikharah di antara 3 ini. Mana yang lebih baik? Minta pendapat Allah. Allah lebih mengerti gitu. Coba Mbak Alvina banyakin lagi istisyarah sama istikharah. Saya yakin dua-dua pilihan ini insya Allah halal. Jadi nggak terlalu butuh istifta.
lebih butuhnya itu istisyarah sama istikharah. Lebih banyak diskusi, termasuk kayak gini, nanya pendapat saya. Mungkin saya nggak ngasih pilihan, tetapi memberikan beberapa insight tentang cara memilih. Oh ternyata memilihnya dengan cara istisyarah dulu, diskusi lebih lanjut lagi. Atau mungkin diskusi sama calon suaminya Mbak Alvina. Apakah misalnya setelah menikah dia mau mendukung pendidikannya Mbak Alvina walaupun LDRan misalnya. Berarti yang tadi bukan pilihan, bisa dijalanin dua-duanya kan. Gak apa-apa setelah nikah kamu kuliah aja. Nanti aku yang datangin kamu berapa bulan sekali. Kalau secara finansialnya dia kuat, malah mungkin 2 bulan sekali dia datang ke sana. Tiap bulan, ini sekarang mau libur panjang nih mungkin udah berangkat misalnya. Apalagi mungkin kalau di Indonesia tuh banyak libur panjang, ya udah dia gak akan jalan-jalan di dalam kota, dia keluar negeri misalnya. Atau kamu yang pulang atau gimana lah kita, pokoknya insya Allah gak akan menghalangi karir kamu. Kalau itu dia berkomitmen berarti udah selesai satu masalah. Atau misalnya dia malah berpikir, ya udah kamu mau kemana, mau ke Kanada misalnya, ya udah aku cari-cari peluang kerja di sana, mau ke Jepang. Terus sekarang lagi ada peluang tinggal di kampung Jepang dapat 500 juta kan dari pemerintahnya. Gak tahu itu benar apa enggak, pokoknya viral aja ya. Sampai saya juga galau, aduh apa ke Jepang aja ya. Dapat 500 juta tinggal di kampung di Jepang. Tapi gak tahu bosan gak sih tinggal di pelosok kayak gitu. Tapi sebosan-bosannya tetap aja Jepang kan. Atau ke itu yang kemarin juga ada tuh Finlandia kalau gak salah. Dikasih tanah sekian ribu meter. Kalau kita berkomitmen tinggal di sana minimal sekian tahun gitu. Itu nanti dikasih tanah, dikasih rumah, malah dikasih pekerjaan dan segala macam. Banyak juga tuh peluang-peluang kayak gitu misalnya. Akhirnya si calon suaminya berpikir, kayaknya aku resign aja deh. Aku mau kerja di sana. Kan ada tuh artis yang udah sukses kan kerja di luar sebagai apa sih? Ngelas ya. Tapi tukang las di luar negeri ternyata keren ya gitu ya. Jadi tukang las kayak jadi apa gitu misalnya. Jadi banyakin istisyarah. Musyawarah baik dengan calonnya, dengan orang tuanya, dengan orang-orang yang berpengalaman. Musyawarah, selesaikan ini secara diskusi dengan musyawarah. Mudah-mudahan dengan kayak gitu Kak Alvina, saya berharap justru gak perlu memilih, bisa menjalani dua-duanya.